Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, kelas C223 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi random variable. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah statistik dan probabilitas pada pertemuan ke-6. Eksperimen acak atau random eksperimen yaitu percobaan berulang yang dapat menghasilkan keluaran berbeda meski dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya di sini ada seorang siswa yang melakukan pengukuran arus listrik pada kabel tembaga. Model matematikanya itu I sama dengan P per R. Dilakukan dengan percobaan yang sama tetapi dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, pengertian dari random variable yaitu sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi misalnya walaupun metode perhitungannya sama atau dilakukan dengan cara yang sama dan dilakukan secara berulang kali, tetapi bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Random variabel terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada peubah acak diskrit, variabel acak dan ruang sampelnya diskrit. Probabilitasnya Px sama dengan X sama dengan Fx. Yang kedua, peubah acak kontinu, variabel acak yang ruang sampelnya kontinu. Probabilitasnya Px lebih besar dari A, X lebih kecil dari B. Berikutnya ada perbedaan antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit itu yang ditunjukkan oleh bin yang berwarna biru. Yang di sini, bin berwarna biru ini, berisi cacahan angka, bersifat countable atau dapat dihitung. Ruang sampel berisi titik-titik sampel. Px sama dengan X sama dengan Fx-nya itu bilangan cacah ya, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kontinu itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah, garis berwarna merah yang ini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas yang ini, berisi interval, tidak bersifat countable atau tidak dapat dihitung. Ruang sampel berisi kemungkinan titik-titik sampel yang jumlahnya tidak terhingga. Jadi kalau kontinu itu jumlahnya tidak terhingga, misalkan 2,39999 sampai seterusnya. X lebih besar dari A, X lebih kecil dari B, interval. Kemudian ada contoh dari peubah acak diskrit dan contoh dari peubah acak kontinu. Kalau yang peubah acak diskrit itu adalah sebuah variabel acak diskrit yang hanya dapat berisi nilai yang terpisah dengan jelas hasil menghitung sesuatu. Contohnya di sini jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Jadi contohnya jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu ada 30 orang. Nah, itu peubah acak diskrit. Jadi si hasilnya itu memang sudah pasti dan dapat dihitung. Yang kedua, peubah acak kontinu, yaitu sebuah variabel acak diskrit hanya dapat berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak terhingga dalam batas tertentu, hasil suatu pengukuran. Jadi kalau peubah acak kontinu itu diukur, sedangkan kalau tadi peubah acak diskrit itu dihitung. Contohnya ada seorang mahasiswa yang berat badannya 50 kg ketika diukur. Nah, sebenarnya angka asli berat badan dia mungkin bisa aja di belakangnya itu ada koma, misal contohnya 50 gram, koma 3999 dan seterusnya. Selanjutnya, peubah acak diskrit nilai variabel yang mungkin jumlah kemungkinannya berhingga atau bisa dicacah, bisa dihitung lah ya. Seperti contohnya angka bilangan cacah 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ruang sampel berisikan titik sampel yang jumlahnya berhingga atau tidak berhingga titik sampel tersebut. Bisa dicacah atau countable, bisa dihitung. Sedangkan kalau yang peubah acak kontinu, nilai variabel yang mungkin biasanya mencakup nilai-nilai pada sebuah atau lebih dari satu interval pada garis bilang. Ruang sampel berisikan tak terhingga kemungkinan titik sampel. Jadi perbedaannya kalau yang diskrit tadi itu berhingga, sedangkan kalau yang kontinu itu tidak terhingga. Karena kalau peubah acak diskrit itu menggunakan bilangan bulat, jadi berhingga. Sedangkan kalau yang peubah acak kontinu itu menggunakan bilangan real atau pecahan, contohnya 3,4, 5,2, dan lain seterusnya yang hasilnya mungkin saja tak terhingga. Berikut merupakan contoh dari peubah acak diskrit. Koin dilempar sebanyak 3 kali. Kemungkinan kejadian dinyatakan dalam notasi S. Notasi S-nya sebagai berikut, GGGG, GGA, GAG, dan lain sebagainya. X sama dengan jumlah muncul gambar. Tentukan probabilitas kejadian munculnya 2 gambar. Kita tinggal lihat aja dari notasi S, mana nih yang gambarnya ada 2. Yang ini gambarnya ada 3, berarti bukan. Kemudian yang ini gambarnya 2, berarti iya. Yang ini GAG gambarnya 2, berarti iya yang ini. Dan yang ini AGG gambarnya ada 2. Hingga Fx sama dengan Px sama dengan X, F2 sama dengan Px sama dengan 2. Kenapa sih di sininya 2? 2 itu dari kejadian munculnya 2 gambar.
Jadi sama dengan tadi sudah dicari kalau kejadian munculnya dua gambar itu ada 3 yang ini sama ini. Jadi 3/8, 8-nya itu dari jumlah semua notasi S. Pada variabel acak diskrit, kita mengenal istilah kumulatif distribusi function atau CDF. Fungsi CDF nilainya tidak pernah turun, bisa naik atau tetap. Jadi CDF itu nilainya sama sekali tidak pernah turun, tetapi naik atau tetap. Dari PMF bisa dari CDF, demikian sebaliknya. Jadi bisa dari PMF, bisa juga dari CDF. Didefinisikan sebagai berikut. Di sini ada contoh latihan soal PMF dan CDF. Soalnya yaitu sebagai berikut, peluang suatu tim bola untuk memenangkan pertandingan 50%, hasil antar pertandingan berbeda diasumsikan saling independen. Tentukan probability distribusi PMF dan CDF dari X jumlah kemenangan yang bisa diperoleh pada 4 pertandingan. Jadi X adalah jumlah kejadian, kemenangan yang diperoleh dari 4 pertandingan. X-nya itu dapat bernilai 0, 1, 2, 3, 4. Jumlah kemungkinannya itu ada 2, antara menang dan kalah. Jumlah titik sampelnya harus ada 16, didapatkan dari jumlah kemungkinan dan jumlah percobaan. Nah, di sini hasilnya. Kemungkinan yang muncul ini ada kalah, berarti jumlah atau kemungkinan jumlah titik sampelnya itu 1/16. Kemudian ini ada MKKK, KMKKK, atau menang kalah, menang kalah, dan lain sebagainya. Berarti di sini 4/16. Di sini yang kedua itu 6/16. Yang ketiga 4/16 dan yang keempat 1/16. Nah, nanti si ininya dihitung harus ada 16 ya. Ini 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 harus ada 16. Jadi nanti hasilnya 16/16. Nah, contohnya di sini jumlah kemungkinan yang mungkin untuk X menang dan otomatis 4 min X kalah pada pertandingan sebagai berikut pakai permutasi. Contohnya kalau misalkan X-nya 0, berarti 1/16. Kalau X-nya 1, berarti 4/16. Contohnya aja pakai X yang 1. Nah, kita masukin si satunya, 4 faktorial per 1 berarti 4 dikurangi 1. Jadi 4 faktorial per 1, 4 dikurangi 1, 3. Berarti jadi 4 faktorial per 1 dikali 3, yaitu 3. Kita tinggal uraikan aja faktorialnya, berarti 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Yang samanya kita tinggal coret aja, berarti hasilnya 4/16, sudah benar. Contoh soal CDF, kalau yang sebelumnya itu contoh soal PMF atau probability distribusi. Kali ini yang di bawah ada contoh soal CDF. Ini juga sama caranya, kita tinggal masukin aja kayak yang sebelumnya. Nah, ini tuh sebenarnya udah diketahui di slide yang sebelumnya. Yang ini. Nah, yang ini F0-nya itu 1/16, F1-nya 4/16, F2-nya 6/16, F3-nya 4/16, dan F4-nya itu 1/16. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Misal contohnya ini F0-nya tadi sudah diketahui, yang F0 yang ke-0 itu 1/16. Terus di sini kita mau nyari yang F1, berarti F1 sama dengan F0 ditambah F1. F0-nya itu tadi 1/16, F1-nya itu tadi 4/16. 4/16, jadi 1/16 ditambah 4/16 itu sama dengan 5/16. Selanjutnya misalkan mau mencari yang F2, berarti F2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2. F0-nya itu tadi 1/16, F1-nya itu tadi 4/16, ditambah F2-nya, jadi langsung ditambahin aja pecahannya, hasilnya itu 11/16. Dan sampai seterusnya di sini ya, yang F3-nya 5/16, kemudian yang F4-nya itu 1. Sebenarnya ini tuh yang F4 hasil perjumlahannya 6/16, jadi 1. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai random variabel, peubah acak diskrit, dan peubah acak kontinu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.